Berjumpa lagi dengan Pak Koji di pembelajaran kelima. Tentunya mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Jangan lupa pesan Pak Koji yang pertama yaitu apa? Betul, sarapan, kemudian beribadah, sholat dan berdoa, kemudian membantu orang tua. Baik, jumpa lagi dengan Pak Koji di pembelajaran kelima kali ini. Kita akan belajar dua mata saja, yaitu IPS dan Bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk agar Allah memudahkan pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oh iya, apa saja ya indikator yang ada pada dua muatan pelajaran kali ini? Untuk IPS, kita akan mempelajari kaitan antara letak geografis dengan persebaran hewan eksotis di negara-negara ASEAN. Masih dalam IPS, bagaimana kita menemukan kegiatan masyarakat anggota ASEAN atau masyarakat negara ASEAN terkait hewan eksotis tersebut. Kemudian di Bahasa Indonesia, kita akan mencari ide pokok dari teks suatu bacaan tentang hewan eksotis. Yuk, kita langsung saja ke muatan pelajaran pertama, IPS. Perhatikanlah hewan-hewan berikut ini. Pernahkah kalian melihatnya di lingkungan sekitar kalian? Apakah hewan-hewan itu ada di seluruh wilayah Indonesia? Atau kalian pernah melihat salah satunya di acara program televisi atau media informasi lainnya? Atau di sekitar kalian memang ada hewan tersebut? Ayo ingat kembali ingatan kalian mengenai hewan tersebut. Lalu, apakah hewan-hewan tersebut mempengaruhi kegiatan masyarakat di sekitarnya? Sebagai contoh, di wilayah dataran tinggi dengan suhu udara dan kelembapannya, maka sesuai untuk beternak sapi perah. Dengan demikian, masyarakat sekitar wilayah tersebut memilih untuk beternak sapi perah. Begitu juga dengan daerah di dataran rendah. Mereka banyak menjadi nelayan karena cocok untuk mencari ikan. Bagaimana dengan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Oh iya, bagaimana ya persebaran hewan di negara-negara anggota ASEAN? Apakah juga dipengaruhi kondisi geografisnya? Jika begitu, apakah bisa dipastikan jenis hewan di negara-negara ASEAN itu sama? Atau memang ada faktor lain yang mempengaruhi keragaman jenis hewan di daerah yang kondisi geografisnya sama? Yuk kita perhatikan teks berikut ini. Beberapa hewan yang tadi sudah kalian lihat seperti cendrawasih, tapir, orang hutan, dan badak bercula satu, mereka bisa disebut sebagai hewan eksotis. Apa yang dimaksud hewan eksotis? Hewan eksotis adalah hewan yang memiliki daya tarik khas tersendiri. Hewan eksotis merupakan salah satu jenis hewan liar yang bisa dijadikan hewan kesayangan loh. Kenapa? Karena memiliki bentuk yang bagus atau unik dan menarik. Orang memelihara hewan tersebut untuk kesenangan dan kepuasan saja. Semua hewan eksotis hanya dapat dijual jika disertakan petunjuk tentang dasar-dasar pemeliharanya yang tepat. Kriteria apa saja hewan yang dapat dijadikan hewan eksotis? Mari kita simak penjelasan berikut. Kriteria dan syarat hewan yang dapat dijadikan hewan eksotis adalah sebagai berikut. 1. Hewan yang memiliki keunikan, baik itu dalam suara, bentuk tubuh, ataupun bulunya, yang dapat menimbulkan rasa kepuasan bagi pemiliknya. 2. Hewan eksotis merupakan hewan liar yang sengaja untuk dipelihara. 3. Hewan liar yang dapat diperjualbelikan dan bukan merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. 4. Hewan ini adalah hewan liar yang dijadikan hewan kesayangan. Berdasarkan keterangan tentang ciri hewan eksotis di atas, maka cobalah kalian tentukan hewan eksotis yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa menambahkan informasinya dari teman sekelas ataupun sumber yang lain. Cermatlah
dan berhati-hatilah dalam menentukan hewan yang mana saja tergolong eksotis ataupun bukan. Seperti tadi keterangannya adalah carilah hewan yang benar-benar unik baik dalam suara, bentuk tubuh, ataupun bulunya yang bisa menimbulkan rasa kepuasan bagi pemiliknya. Setelah itu, tulislah data kalian pada tabel berikut ini. Dari penjelasan tentang hewan eksotis sebelumnya, menurut kalian, samakah hewan eksotis yang ada di Indonesia dengan yang ada di negara-negara anggota ASEAN lainnya? Mengapa demikian? Mari simak uraian berikut untuk menambah pengetahuan kalian. Salah satu faktor alam yang mempengaruhi persebaran binatang di dunia yaitu faktor geografis. Faktor geografis meliputi dua hal, yaitu tempat hidup hewan dan kondisi iklimnya. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang hidup di perairan, seperti di sungai, telaga, dan laut. Ada juga yang hidup di daratan, seperti di gunung, jurang, lembah, dan padang pasir. Sedangkan dari kondisi iklimnya meliputi suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Dari dua faktor tadi, yaitu berdasarkan tempat hidup hewan dan kondisi iklimnya, maka persebaran hewan terbagi menjadi 5 zona, yaitu Australis, Ethiopian, Neotropik, Asiatis, dan Paleartik. Hewan yang tersebar di zona Asia Tenggara dan Asia Selatan termasuk jenis hewan zona Asiatis. Binatang yang khas di zona ini seperti harimau, orang-utan, rusa, banteng, wau-wau atau ungka atau disebut juga gibbon, dan badak bercula 1. Hewan lainnya merupakan badak bercula 2, beruang, gajah, antelop, berbagai ragam reptil, serta ikan. Selain itu, ada juga loh jenis hewan yang hampir sama atau mirip dengan kawasan Ethiopian, antara lain kucing, anjing, monyet, gajah, badak, dan harimau. Hewan pada zona Asiatis memiliki beberapa karakteristik, di antaranya sebagai berikut. Ada binatang yang menyusui yang berukuran besar, seperti gajah dan tapir. Ada juga berbagai macam kera, juga bermacam ikan air tawar, namun sedikit jumlah burung yang berwarna, tetapi suaranya enak didengar dan tubuhnya kecil. Serta ada berbagai macam reptil dan beraneka ragam hewan endemik sejenis badak bertanduk 1, burung merak, jalak Bali, dan orang-utan. Serta ciri khas lainnya yaitu tidak ada hewan yang berkantung. Beberapa hewan berikut adalah contoh hewan peliharaan eksotis yang berasal dari Asia Tenggara. Ikan cupang hias. Ikan cupang hias memiliki bentuk dan karakter unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Habitat ikan ini terdapat di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ikan arwana. Ikan arwana merupakan salah satu jenis ikan air tawar dari perairan Asia Tenggara. Jenis ikan hias arwana paling populer ialah arwana Asia atau Sclerophages formosus. Ikan bertubuh panjang dan warna keperakan itu lazim disebut sebagai ikan naga. Musang. Musang sebenarnya sering kali dianggap hama atau pengganggu oleh para petani.
terutama para pemilik kebun. Hal ini disebabkan karena musang seringkali menyerang tumbuhan dan juga ternak milik warga atau petani. Akan tetapi, sekarang sudah banyak orang yang memelihara musang di Indonesia dan Malaysia. Sebab musang mudah dipelihara. Memelihara musang sebagai hewan peliharaan di rumah menjadi keunikan tersendiri. Dari uraian teks yang tadi kalian simak, tuliskan ide pokok terkait hewan eksotis pada kolom berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui beberapa hewan yang diternakan di Indonesia dan Malaysia. Kalian juga telah membuat irisan atau hewan-hewan yang sama-sama diternakan di Indonesia dan Malaysia. Sekarang, cobalah kalian cari hewan ternak lainnya dari negara anggota selain Indonesia dan Malaysia. Kemudian, kalian cari bagaimana cara pemanfaatan dari hewan-hewan ternak tersebut. Kemudian, isilah pada tabel berikut ini. Pada muatan belajaran bahasa Indonesia sebelumnya, kalian sering mencari ide pokok dari suatu teks bacaan. Sekarang kita balik. Kalian diberikan beberapa ide pokok yang sudah ada pada diagram ide pokok, lalu kalian kembangkan menjadi sebuah cerita atau tulisan berdasarkan ide pokok yang sudah dibuat. Ayo kita berlatih bersama membuat tulisan dari ide pokok yang sudah dipersiapkan. Yuk kita lihat diagram ide pokok berikut ini tentang hewan peliharaanku. Terdiri dari 4 ide pokok yang masing-masing kalian bisa kembangkan menjadi beberapa paragraf dan akhirnya menjadi sebuah tulisan yang menarik. Ayo, kreasikan tulisanmu berdasarkan ide pokok berikut ini. Di layar terlihat diagram ide pokok yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah tulisan. Terdapat 4 ide pokok yang akan kalian kembangkan satu persatu di masing-masing paragraf. Bagaimanakah caranya? Mudah saja. Caranya yang pertama adalah kalian buatlah sebuah kalimat utama dari ide pokok di paragraf tersebut. Setelah itu, kalian kembangkan dengan kalimat penjelas hingga menjadi suatu paragraf. Sebagai contoh, ide pokok yang pertama, jenis hewan peliharaan di rumah. Kalian buatlah kalimat utama yang menjelaskan tentang jenis hewan apa saja yang dipelihara di rumah. Kalimat penjelasnya adalah beberapa contoh hewan yang bisa dipelihara di rumah. Mudah kan? Lanjutkan ide pokok selanjutnya, yaitu ide pokok kedua, ketiga, dan keempat. Selamat mengerjakan. Pada hari ini, kamu telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Hewan eksotis adalah hewan yang memiliki daya tarik khas tersendiri. Contohnya, musang, ikan arwana, dan ikan cupang. 2. Semua hewan eksotis hanya dapat dijual jika disertakan petunjuk tentang dasar pemeliharaannya yang tepat. 3. Persebaran hewan terbagi menjadi 5 zona, yaitu Australis, Ethiopian, Neotropik, Asiatis, dan Paleartik. 4. Hewan yang tersebar di zona Asia Tenggara dan Asia Selatan termasuk jenis hewan zona Asiatis. Binatang yang khas di zona ini yaitu harimau, orang-utan, rusa, banteng, wau-wau atau ungka atau gibbon,
dan badak bercula 1. Kita selesai pembelajaran kelima kali ini. Ada tugas untuk kalian di buku Mahir Tematik. Aktivitas apa saja? Yuk kita lihat di layar berikut ini. Mari kita tutup pembelajaran kelima kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian juga tetap harus semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!